Maka kita balik programnya menjadi desa yang membangun desanya sendiri. Bupati dan wakil bupati buat apa? Koordinasi, panggil kepala desanya, duduk bersama, panggil perencananya. Saya mau buat ini, desa kira-kira sambungnya kemana? Ke jalan kabupaten, sehingga ini nyambung, tidak terputus. Dan kami dua belum ada janji untuk arisan dengan para kepala desa. Janji kami hanya mendatangkan orang pintar untuk ajar perencana desa, ajar bendahara desa bagaimana menggunakan uang desa dengan baik. Sehingga program ini bagus. Kalaupun mengajar, peristiwa belajar mengajar itu terjadi saat arisan juga tidak apa-apa. Tapi Charles pasti besok protes, oh kenapa bupati dan wakil bupati sibuk arisan? Itu kira-kira Bapak Mama, dia nyambung ini. Lalu yang berikut program kita konsentrasi pertanian. Saya dan Pak Sipri Habur adalah anak petani. Kami jadi begini karena hasil-hasil pertanian. Pisang hancur di pantai selatan dan di pantai utara, kita tidak bisa buat apa-apa karena tidak dianggarkan. Kita desak untuk pakai anggaran tak terduga juga tidak bisa. Tidak bisa dijalankan oleh pemerintah. Jadinya ya sudah, pisang mati begitu saja. Coklat, kakao, hitam, semua buahnya busuk. Bahkan sekarang pohonnya sudah mulai kering. DPR dengan pemerintah di Lehong hanya ngandek, lihat saja, geleng-geleng kepala, tidak tahu mau buat apa. Karena tidak diprogramkan dari awal dalam visi misi. Perhatian kepada dunia pertanian. Benar pertanian diperhatikan selama ini, tapi yang diperhatikan itu teman-teman yang petani sawah. Ya, sawah ada irigasi, lalu ada pupuk subsidi. Tapi yang petani pisang, petani cengkeh, petani kakao, petani kemiri itu belum. Sehingga kami pikir pupuk jalan terus, tapi untuk yang ini kita datangkan alina dan adakan vitamin. Jadi tanaman itu butuh vitamin. Bapak Mama, kalau kita sakit pergi ke dokter, kita flu, batuk, itu mereka tidak hanya kasih obat flu batuk. Ya toh, pasti ada satu papan, itu papan vitamin yang minumnya 1x1, sehingga kita bisa sembuh dengan sempurna. Kalau tidak dikasih vitamin, tidak sembuh dengan sempurna. Tanaman perkebunan, tanaman pertanian juga butuh vitamin. Butuh vitamin. Untuk apa? Untuk supaya buahnya bagus, kokoh, dan juga hasilnya lebih banyak. Pernah dari Partai Demokrat itu kita bagi vitamin atonik namanya untuk teman-teman petani sawah. Kita kasih. Om saya coba praktikan di dia punya sawah. Sawah biasanya panen, setiap kali panen itu hanya 9 karung. Tapi begitu dikasih vitamin, sejak perendaman bibit sampai dengan hari ke-60 disemprot, hasilnya naik menjadi 14 karung. Karena vitamin. Pupuk subsidi tetap, pupuk tetap. Apalagi yang tanaman-tanaman lain tadi itu, yang belum pernah disentuh oleh pupuk dan oleh vitamin. Itu mesti menjadi perhatian kita. Itu tidak terlalu banyak. Ini Pak Aven, Pak Phil, ngertilah Pak Unsa. Cukup dengan 5 miliar 1 tahun, vitamin itu sudah terbagi seluruh Manggarai Timur untuk petani-petani saya kira. Oh, Pak Aven sedang praktekkan vitamin di tanaman coklat ya. Coklat, nama apa vitaminnya? Paten ya, vitamin paten. Ini dia sedang praktekkan di coklatnya. Dan ini yang
besok harum. Ini kita omong di depan teman-teman anggota DPR terpilih juga nih, supaya besok ini didukung. Jadi ini lagak omong ini seolah-olah sudah menang ini ya. Nah, jadi ya enak bisa lihat bapak mama mereka omong seolah-olah sudah jadi wakil bupati ini. Jadi ini doa kita semua ya. Itu pertanian. Setelah pertanian, apa yang mau kita buat? Sebentar Pak Sipri akan jelaskan bagaimana supaya harga kita stabil. Tapi saya mau jelaskan satu ke hilirnya. Itu kita butuh pelabuhan. Pelabuhan laut. Entah di utara, entah selatan. Kemarin investor porang apa? Lola ya. Itu sebenarnya mau bangun perusahaannya di Manggarai Timur, tapi pertimbangannya karena tidak ada pelabuhan, akhirnya pindah ke Maumere. Jadi pelabuhan penting. Pelabuhan. Di mana-mana kabupaten yang ada pelabuhan pasti bagus, pasti berkembang cepat, karena di situ pusat kemajuan. Keluar masuk kemajuan itu ada di pelabuhan. Untuk pelabuhan kita tidak butuh keluar uang banyak. Paling hanya untuk survei awal. Yang kita rebut apa? Yang kita buat apa? Lobby saja. Besok kalau Golkar atau Demokrat ada di Menteri Perhubungan, kita lobby untuk status. Status ini dia dijadikan tol laut. Gitu. Kalau ini jadi status tol laut pelabuhan kita, maka nanti kapal-kapal yang diatur oleh Pak Jokowi yang besok akan disambung oleh Pak Prabowo dan Gibran, itu dia roster tetap sudah keliling masuk ke pelabuhan kita. Jadi datang dia bawa barang dari luar sehingga kita bisa perdagangan bagus, kita jual-jual barang itu yang datang dari luar. Lalu waktu dia keluar, kita kirim sudah kita punya barang tadi itu, hasil-hasil perkebunan, hasil-hasil pertanian. Tapi yang penting kita tekuni dulu. Bupati dan wakil bupatinya tekuni dulu di dunia pertanian. Jadi transportasi darat jalan bagus, pertanian bagus, lalu transportasi laut juga harus bagus untuk kirim barang-barang keluar dan kita bisa beli barang-barang dari luar masuk. Hanya itu saja program paket harum. Jadi uangnya kira-kira bisa terkonsentrasi ketiga itu. Yang terakhir tidak terlalu butuh uang dia. Karena dia butuh lobby-lobby saja, butuh melaju ke pusat, butuh koneksi di pusat, siapa di DPR RI, siapa di kementerian. Itu sih yang banyak keluar uang tadi, yang jalan, jembatan dengan pertanian. Tidak berarti kalau 3 program ini kita utamakan, tidak berarti yang lain-lain tidak dibangun. Yang lain-lain tetap, itu rumusnya sudah ada dalam undang-undang. Pendidikan 20% dari APBD harus. Kesehatan 10% dari APBD itu harus. Itu biar tidur ngorok uang datang. Tapi 3 ini yang kita mau atur supaya lancar. Yang lain-lain itu tetap berjalan. Begitu saya kira Bapak Mama penjelasannya untuk unggul. Sudah itu merata. Merata ini maksud kita hanya supaya setelah kami 5 tahun semua kecamatan ini kita bisa jangkau dalam tempo singkat. Gitu. Karena jalur-jalur utamanya sudah apa. Tidak semua jalur tentunya kita bisa tempuh, kita bisa bangun dalam tempo 5 tahun. Tapi jalur-jalur utama yang menghubungkan antar kecamatan, lalu yang desa tadi, hubung antar desa, ini bisa klop. Saya kira begitu Bapak Mama. Sepakat ini? Sepakat. Ini untuk program unggul tadi itu. Lalu yang terakhir tadi itu merata. Sehingga Rana Mese LR Selatan itu tidak menjadi tempat ancaman untuk teman-teman pegawai negeri yang tidak mendukung paket tertentu. Iya, karena tidak maju di sana orang ancam buang ke sana. Ini parah. Bukannya kecamatan itu dibangun tapi dijadikan tempat ancaman untuk teman-teman ini. Ini yang ancur. Ancur harus dibangun. Sehingga ASN P3K mau ditempatkan di mana saja dia mau. Karena pembangunannya bagus. Soal sinyal, soal listrik, segala macam, itu lobby. Itu komunikasi, karena bukan kita yang urus itu. Itu dari APBN. Soal air minum, ya air minum penting. Untuk entas itu kemiskinan tadi. Yang Pak Onsa jelaskan tadi. Pak Onsa masih ingat Lalong Liba tuh? Ini Onsa Joman, Lalong Liba.
Ya nyanyi tadi. Yang jelaskan kita ini kan bukan hanya miskin, tapi miskin ekstrim. Ya kalau bahasa apanya sudah ringis, rongos lagi. Ringi rongos. Itu miskin ekstrim itu ringi rongos. Gitu. Kalau miskin saja dia hanya ringis. Kalau tambah rongos ya berarti dia miskin ekstrim. Bapak Mama, kenapa Luko yang 5 kursi mau jadi wakil bupatinya si Prihabur? Partai Demokrat awalnya tidak sepakat. Kau bodoh sekali kau ini. 5 kursi, masa mau jadi wakil bupati? Jadi bupati. 5 kursi, saya bilang bisa jadi bupati. Tapi nanti kita tidak bisa dapat pasangan yang bagus dari Manggarai Timur bagian utara. Karena itu saya harus jadi wakil bupati dulu. Bupatinya ada orang hebat. Orang yang sangat merakyat. Pernah kepala desa Cehui, kepala desa Batulano. Orang yang sangat merakyat, dekat dengan rakyat. Dan ya pokoknya kalau masyarakat yang susah-susah ketemu si Prihabur pulang pasti terhibur. Karena dia akan selesaikan soalnya dan dia beri peneguhan-peneguhan yang bagus. Diselingi dengan humor-humor yang mendidik. Itu si Prihabur. Karena itu saya bilang ke Pak BKH, kakak, saya belajar dulu dari Pak si Prihabur. Saya belajar. Wah, Luko, kau tidak cukup belajar, tidak cukup. Tidak cukup. Karena si Prihabur orangnya cekatan, cepat dia untuk selesaikan masalah, tidak pernah tunda-tunda. Pernah di Lambaleda Timur ada kasus jenazah parkir 3 hari 3 malam. Orang lain pulang balik dari Lehong, pergi selesaikan, tidak bisa selesai. Pak Gusti Jeramat telepon saya, Oli, tolong tak, Pak Wakil Bupati. 3:30 saya telepon, kerain di mana? Oh ini baru sampai rumah, pulang kantor. Saya coba enggak? Ngunia, mangga masalah itu bio. Jenazah ini, pokoknya kerain jalan deh. Waktu itu saya tidak sempat ikut karena saya ke Ruteng, beliau ke sini. Selesaikan 30 menit, si Prihabur tiba di tempat, selesai. Karena tanah kuburnya itu tanah konflik. Sampai hari ini aman. Hanya dengan 30 menit. Padahal yang lain bolak-balik. Makanya saya cerita di teman-teman Demokrat, saya mau belajar Luka bagaimana cara menyelesaikan soal dalam tempo singkat. Kenapa gampang selesaikan? Ina tua teno ne baki si Prihabur. Tua teno, setiap hari urus masalah. Pernah jadi kepala desa, ancam roeng kali gak mau urus di atas meja atau urus di bawah. Tapi cepat. Saya kira Manggarai Timur tadi itu yang Charles sebut itu tadi. Ya ini atau yang Pak Onsa bilang ini Manggarai Timur kan sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Karena dia tidak sedang baik-baik saja, kita butuh bupati yang model begini. Bupati yang datang dari bawah. Jadi dia tidak perlu latihan lagi untuk memecahkan soal masyarakat, untuk melayani masyarakat, karena memang dia mulai dari situ. Mulai dari kepala desa, mulai dari tua teno, tua golo, mulai calai menjadi bupati ledo tua teno itu. Itu ngancing kalau hancur kalau keren woi. Semua jabatan dia mau embat. Kacau kalau Jadi ya, begitu kira-kira Bapak Mama, kita belajar dari beliau, bahasa adatnya bagus kan, enak. Jadi kami yang masih muda, yang muda-muda ini mau belajar dari beliau. Beliau sudah masih muda juga, tapi agak sedikit menjelang tua gitu kan. Nah, tapi segar Pak. Kita suruh loncat dari sini ke sini juga masih bisa beliau. Nah, karena beliau juga kena ikut olahraga yang sangat disiplin, Kempo toh. Kempo kan disiplin sekali. Disiplin dan tidak mau persoalan itu bertumpuk-tumpuk. Mau persoalan hari ini harus selesaikan hari ini. Itu Pak si Prihabur. Jadi saya promosi Kraeng sekaligus juga mau ingatkan Kraeng, oi, neka lagak dia ngeme boleh jadi bupati kan. Harus tetap rendah hati dan tetap cepat menyelesaikan persoalan masyarakat. Terima kasih Bapak Mama, itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih untuk sambutan kita semua, terima kasih untuk perhatian kita semua.
terima kasih, selamat sore. Dan jangan lupa doakan, kita saling mendoakan doakan paket harum ini. Kami ke sana, yang lalu-lalu ini kami ada kala tidak tidur, pergi pagi pulang malam. Jadi semoga kami tetap sehat lah, supaya bisa semangat untuk turun kemana-mana bertemu dengan Endem SKN. Sedangkan yang Kota Komba dan Kota Komba Utara kan kalau sudah dengar begini tidak usah lagi undang kami ke sana kai. Itu bapak mama mereka urus lah itu. Kami urus yang bagian-bagian sini dulu. Tapi kalau ada celah-celah waktu baru kita isi. Terlebih yang di Gunung Baru, lalu di Kota Komba Utaranya. Dan juga di Ranamese ada beberapa titik yang kita belum. Baik, terima kasih. Selamat sore. Mohon maaf lahir dan batin.